Mengapa 80% Selandia Baru kosong? Pertanyaan ini seringkali terdengar saat ini di hampir semua sosmed, baik TikTok, YouTube, dan lainnya. Ada apa di Selandia Baru? Apa permasalahan di sana? Yang pada akhirnya memancing rasa ingin tahu banyak orang tentang Selandia Baru. Beberapa fakta tentang Selandia Baru pun akhirnya muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan dunia internasional tentang negara tersebut. Hal apa yang membuat negara besar itu sekarang kosong? Berikut ini adalah fakta-fakta mengejutkan tentang 80% Selandia Baru kosong yang bisa kalian simak. Apa yang kalian pikirkan boleh tulis di kolom komentar. Nomor 10. Luas tapi tidak cocok dihuni. Selandia Baru, negara yang terkenal dengan keindahan alamnya, memiliki luas wilayah yang mencapai sekitar 270.000 km persegi. Meskipun ukurannya terlihat besar, ternyata sebagian besar wilayah ini terdiri dari pegunungan yang menjulang tinggi, hutan lebat, dan medan yang sulit untuk dihuni. Keunikan geografi Selandia Baru menjadikannya sebagai rumah bagi lanskap yang menakjubkan, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrem. Pegunungan yang tersebar di seluruh Selandia Baru mencakup sebagian besar wilayah negara ini. Puncak-puncak gunung yang menjulang seperti Gunung Cook dan Gunung Taranaki menambah pesona alam Selandia Baru. Selain itu, hutan-hutan lebat yang meliputi sebagian besar wilayah ini menyediakan habitat yang kaya bagi flora dan fauna endemik. Namun, medan yang sulit dan terjal membuat beberapa daerah menjadi tidak cocok untuk dihuni secara luas oleh penduduk. Nomor 9. 87% remaja Selandia Baru patah hati. Sebuah kampanye yang menghebohkan, Love Better, telah muncul di media dan platform media sosial yang populer di kalangan generasi muda di Selandia Baru. Kampanye ini adalah sebuah komunitas yang terdiri dari individu yang telah pulih dari luka akibat putus cinta. Dengan tujuan membantu mereka yang baru mengalami perpisahan agar luka mereka tidak semakin dalam. Komunitas ini tidak hanya menyajikan konten-konten informatif, namun juga menggunakan contoh nyata dari anak muda yang berbagi pengalaman mereka dalam menghadapi perpisahan. Mereka memaksimalkan berbagai jenis konten, seperti video, artikel, podcast, dan konten media sosial di TikTok dan Instagram, menciptakan pendekatan yang belum pernah dicoba oleh pemerintah negara lain. Wakil Menteri untuk Pembangunan Sosial, Priyanca Radhakrishnan, menyatakan bahwa kampanye Love Better menawarkan pendekatan yang inovatif dan unik melalui penggunaan kisah-kisah nyata. Menurut penelitian yang ditugaskan oleh pemerintah pada tahun 2022, hampir 80% remaja Selandia Baru berusia 16 hingga 24 tahun telah menjalin hubungan asmara. Dan dari jumlah tersebut, 87% mengalami kerugian, patah hati, terluka dan kesedihan mendalam yang melampaui rasa sakit yang biasa terjadi akibat perpisahan. Dengan melibatkan pemerintah dan memperhatikan kesejahteraan emosional anak muda. Kampanye ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang diperlukan agar mereka dapat pulih dan melangkah maju dengan lebih baik setelah mengalami patah hati. Persebaran penduduk yang tidak merata. Selandia Baru, sebuah negara dengan wilayah yang luas dan pemandangan alam yang memukau, tercatat hanya memiliki populasi sekitar 5 juta orang. Jumlah ini mungkin terlihat kecil untuk negara sebesar Selandia Baru, namun hal tersebut menyebabkan penduduknya tersebar secara tidak merata di berbagai daerah perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan. Wilayah Selandia Baru memiliki kota-kota utama seperti Auckland, Wellington, dan Christchurch yang menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi. Namun, sebagian besar wilayah di negara ini memang kurang terjamah manusia, sehingga tidak terlihat ramai. Keuntungan bagi alam adalah tetap terjaga keasliannya dengan populasi yang lebih sedikit. Dalam kenyataannya, terdapat perbedaan signifikan antara populasi di daerah perkotaan dan daerah pedesaan.
Nomor 7. Keadaan finansial yang parah. Biaya hidup di Selandia Baru telah mengalami peningkatan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir, dan hal ini menjadi perhatian utama bagi banyak orang. Tingkat inflasi saat ini mencapai level tertinggi dalam 30 tahun, yang menyebabkan tekanan pada anggaran rumah tangga. Harga-harga barang dan jasa terus naik, menyebabkan pengeluaran sehari-hari semakin sulit untuk dikelola. Kenaikan harga makanan, perumahan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya mengakibatkan beban finansial yang berat bagi masyarakat, terutama bagi keluarga dengan pendapatan terbatas. Selain inflasi yang tinggi, keterjangkauan perumahan juga menjadi masalah serius di Selandia Baru. Pasar perumahan di negara ini sangat mahal, membuat banyak orang menghadapi kesulitan dalam membeli rumah. Harga rata-rata rumah di Auckland bahkan telah melampaui angka $1 juta yang di luar jangkauan bagi sebagian besar penduduk. Tingginya harga perumahan membuat impian memiliki rumah sendiri menjadi sulit terwujud bagi banyak orang, terutama generasi muda yang baru memulai karir dan memiliki keterbatasan finansial. Kondisi ini juga berdampak pada penyewaan rumah, dengan harga sewa yang meningkat secara signifikan, menyebabkan beban tambahan bagi mereka yang tidak mampu membeli properti. Kombinasi antara inflasi yang tinggi dan keterjangkauan perumahan yang sulit menghasilkan tekanan finansial yang besar bagi masyarakat Selandia Baru. Mereka harus menghadapi kesulitan dalam mengatur anggaran dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nomor 6. Anak-anak Selandia Baru miskin. Kemiskinan anak menjadi isu sosial yang mendesak di Selandia Baru. Negara itu dihadapkan pada tantangan serius dalam bentuk tingkat kemiskinan anak yang tinggi. Data terbaru mengungkapkan bahwa 1 dari 5 anak di Selandia Baru hidup dalam kondisi kemiskinan. Mereka tinggal dalam rumah tangga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan nasional. Ini menakutkan dan menghantui generasi muda. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan menunjukkan adanya ketimpangan yang memprihatinkan dalam masyarakat. Kemiskinan anak bukan hanya sekadar statistik, tetapi juga mengindikasikan kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang yang setara bagi mereka yang merupakan masa depan negara ini. Dampak dari pendapatan rendah menjadi salah satu faktor utama yang menyumbang ke dalam situasi yang mengkhawatirkan ini. Banyak keluarga, terutama yang dipimpin oleh orang tua tunggal, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup akibat pendapatan yang minim. Nomor 5. Kualitas pendidikan rendah. Kualitas pendidikan di Selandia Baru menjadi sorotan utama saat ini dengan kekhawatiran yang semakin meningkat di kalangan masyarakat. Terdapat kekhawatiran bahwa sistem pendidikan saat ini tidak mampu mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tuntutan pekerjaan di masa depan, sehingga menghadirkan tantangan yang serius. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, penting bagi pendidikan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Namun, fakta bahwa sistem pendidikan di Selandia Baru semakin menurun dalam hal kualitas menunjukkan perlunya perhatian lebih besar dan reformasi yang diperlukan. Pendidikan harus menjadi fondasi kuat bagi perkembangan dan kemajuan negara. Dan oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kurikulum, meningkatkan metode pengajaran, dan memperluas akses terhadap pendidikan yang berkualitas, sehingga generasi muda dapat siap menghadapi tantangan masa depan dengan percaya diri. Nomor 4. Kesehatan mental menyedihkan. Selandia Baru menghadapi tantangan serius dalam hal kesehatan mental, dan hal ini menjadi sumber kekhawatiran utama bagi banyak orang. Tingkat masalah kesehatan mental yang tinggi di negara ini sangat mencemaskan, dengan 1 dari 5 orang dewasa mengalami penyakit mental setiap tahun. Situasi ini memberikan beban yang besar bagi sistem kesehatan negara dan menuntut perhatian serius dalam upaya penanganan masalah ini.
Dalam era modern yang serba cepat dan kompleks, stres, tekanan, dan perubahan sosial menjadi faktor kontributor utama terhadap peningkatan masalah kesehatan mental di Selandia Baru. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan layanan kesehatan mental, termasuk dukungan psikologis dan terapi. Dengan mengatasi masalah kesehatan mental dengan serius, Selandia Baru dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mendukung bagi seluruh warganya, sehingga masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nomor 3. Ketimpangan ekonomi seperti langit dan bumi. Selandia Baru mengalami pertumbuhan kesenjangan ekonomi yang semakin besar antara kelompok kaya dan miskin, dan hal ini menjadi masalah sosial yang serius. Dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan bahwa 10% penduduk Selandia Baru yang paling kaya kini memiliki lebih dari setengah kekayaan negara. Kesenjangan yang semakin lebar ini mengkhawatirkan banyak orang dan mengundang perhatian terhadap ketidakadilan sosial yang dapat menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesenjangan ekonomi yang semakin meruncing ini dapat memiliki dampak negatif yang luas pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan pendapatan dan akses terhadap sumber daya dan kesempatan menciptakan kesenjangan dalam pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengadopsi kebijakan inklusif yang mempromosikan distribusi kekayaan yang lebih adil, menciptakan kesempatan yang setara bagi semua warga negara, serta memperkuat program dan inisiatif yang mendorong mobilitas sosial dan kesetaraan ekonomi. Dengan mengurangi kesenjangan ekonomi, Selandia Baru dapat mencapai masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Nomor 2. Kejahatan meningkat drastis. Tingkat kejahatan di Selandia Baru telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan hal ini menjadi sumber kekhawatiran utama bagi masyarakat. Kejahatan kekerasan khususnya menjadi masalah serius yang berdampak negatif pada komunitas. Data statistik menunjukkan bahwa insiden kejahatan kekerasan seperti perampokan, serangan fisik, dan pelecehan telah meningkat, dan hal ini menciptakan ketidakamanan dan kecemasan di antara penduduk. Konsekuensi dari tingkat kejahatan yang meningkat ini dapat merusak kualitas hidup dan kestabilan sosial dalam masyarakat. Kejahatan kekerasan tidak hanya mengancam integritas fisik dan psikologis individu, tetapi juga berdampak pada iklim sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan keamanan dan mencegah tindakan kejahatan. Ini termasuk peningkatan patroli kepolisian, penguatan sistem peradilan pidana, pendidikan yang lebih baik mengenai konsekuensi kejahatan, dan promosi budaya yang menghargai ketertiban dan keamanan bersama. Nomor 1. Penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh Selandia Baru, dan hal ini memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Kecanduan narkoba adalah suatu penyakit yang mempengaruhi kehidupan banyak individu dan merusak ikatan sosial. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan efek jangka pendek dan jangka panjang yang merugikan, termasuk kerusakan kesehatan fisik dan mental, gangguan hubungan sosial, penurunan produktivitas, dan meningkatnya risiko kejahatan. Selandia Baru telah mengambil berbagai langkah untuk melawan penyalahgunaan narkoba, seperti kampanye penyadaran, program rehabilitasi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap perdagangan narkoba. Namun, masalah ini tetap menjadi tantangan yang kompleks yang membutuhkan upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, lembaga kesehatan, dan individu untuk mengatasi akar penyebab dan memberikan dukungan yang efektif bagi mereka yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba. Dengan mengedepankan pendekatan yang berfokus pada kesehatan dan pemulihan,
Selandia Baru dapat bergerak menuju masyarakat yang bebas dari masalah penyalahgunaan narkoba, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk hidup sehat dan berkualitas. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.